Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Latif Sregar, kita akan bersama dalam 1 jam ke depan. Banjir di Muara Gembong, Bekasi belum juga surut. Akibat terisolasi selama 2 hari, seorang warga tidak tahan. Ia kemudian menembus banjir dan nyaris terbawa arus. Nekat menyeberang deras arus banjir, seorang warga di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi nyaris terbawa arus. Banyak warga terpaksa menembus arus banjir karena sudah 2 hari terisolasi. Ratusan warga sempat mengungsi ke bangunan sekolah, tapi kemudian pindah karena sekolah juga tergenang banjir. Isolasi di sekolahan di lantai 2. Iya. Cuman sekarang udah pindah seberang. Karena ada beberapa di sekolahan udah banjir juga. Udah rendam juga. Ada juga yang di masjid. Banjir di Muara Gembong ini akibat tanggul Sungai Citarum jebol saat debit air meningkat karena curah hujan tinggi. Warga berharap ada bantuan obat-obatan dan susu untuk balita dan orang tua. Kita lihat tadi air masih tinggi dan sejumlah warga masih berada di pengungsian. Bagaimana kondisi saat ini di Muara Gembong, Bekasi? Ada reporter kami Hasbiollah di sana. Hasbiollah, selamat sore menjelang malam. Ya baik Latif, setidaknya memang warga di desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi ini sebelumnya memang terdampak banjir selama hampir 4 hari. Diawali pada hari Senin, mereka sebenarnya sudah tergenang oleh banjir karena luapan air Sungai Citarum. Kemudian hari Selasa pagi mereka coba membetulkan tarup-tarup ataupun juga pembatas antara kali dan juga kediaman mereka ataupun desa Pantai Bahagia. Lalu pada pukul 5 pagi Selasa, tarup ini ataupun tanggul ini jebol dan harus menerobos ke area rumah mereka, air setinggi 1,5 meter. Kemudian hingga saat ini banjir masih terus menggenangi, namun berangsur-angsur turun hingga ketinggian 20 cm. Itu artinya masih tergenang warga oleh air Sungai Citarum hingga saat ini. Mereka kan sempat terisolasi dan tidak bisa keluar dari rumah mereka selama 3 hari. Kemudian kali ini mereka baru bisa mengakses jalan dan hanya mengakses melalui jalan kaki ataupun jembatan setapak yang ada di Sungai Citarum ini, khususnya di desa Pantai Bahagia. Kemudian saat ini mereka sudah berupaya untuk membersihkan rumah-rumah mereka dari banyaknya lumpur yang mereka mana sebagian memang sudah surut, namun hingga saat ini yang masih belum surut masih berupaya menunggu nantinya kali ataupun Sungai Citarum ini surut. Latif. Kalau warga tadi disebutkan terisolasi beberapa hari, sementara jalur untuk mencari makanan juga masih terhambat, bagaimana warga memenuhi kebutuhan sehari-hari di sana? Ya Hasbiollah, bagaimana dengan bantuan kebutuhan warga di sana seperti apa? Oke, baik, kita masih menunggu seperti apa nantinya warga di sana memenuhi kebutuhan dan antisipasi seperti apa yang dilakukan oleh warga untuk mengatasi banjir tersebut. Terima kasih. 2 petugas Sudin Sumber Daya Air Jakarta Timur dipukul saat sedang bertugas karena dianggap menghalangi mobil pelaku. Sementara kasus penusukan Kepala Dinas Parekraf Jakarta Selatan bermotif pemutusan hubungan kerja. Kasus pemukulan di Bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur menimpa petugas Sudin Tata Air yang tengah bertugas. 3 pria menghampiri petugas yang sedang menurunkan pompa air mobile untuk mencegah banjir. Pelaku marah karena mobil petugas menghalangi jalan.
Pelaku mengaku buru-buru karena ada keluarga yang sakit, sehingga emosi ketika mobil menghalangi jalan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta masyarakat mendukung kinerja petugas dan bisa menahan emosi. Jadi kami minta masyarakat untuk bersabar ya, jangan emosi, jangan marah ya, apalagi melakukan pemukulan. Saudara-saudara kita petugas banjir setiap hari hampir 24 jam harus bertugas memastikan, mengecek cuaca, lihat pintu air, membersihkan got, selokan sampai ke sungai, waduk, bekerja sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Mari kita apresiasi dan dukung, bukan justru kita memukul karena kekecewaan kita. Jadi mari kita bersama-sama mendukung semua petugas kita. Sementara penusukan PLT Kadis Parekraf DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya, bermotif pemutusan hubungan kerja. Pelaku yang beraksi seorang diri datang sebagai tamu. Setelah menusuk korban, pelaku lari dan dicegat petugas keamanan. Dia kemudian menusuk petugas keamanan sehingga jatuh korban 2 orang. Pelaku merupakan petugas keamanan yang sudah diberhentikan. Teka-teki pembunuhan keluarga dalang di Rembang, Jawa Tengah terungkap. Motif pelaku belum diketahui karena ia sedang sakit setelah mencoba bunuh diri dengan menenggak pestisida. Pembunuhan 4 orang yang masih satu keluarga ini terjadi sepekan lalu. Korban ditemukan tewas di rumahnya yang merupakan padepokan seni. Polisi menemukan sidik jari sebagai titik awal penyelidikan. Pengungkapan kasus pembunuhan di Polres Rembang dipimpin langsung Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi. Dugaan awal motif dendam karena korban dan pelaku sebelumnya berhubungan baik. Dari berangkat olah TKP ditemukan ada gelas, di mana gelas itu ada sidik jari. Kemudian tim lapor dan identifikasi mengambil sidik jari itu. Kemudian dengan saintifik identifikasi yang kita punyai, benar match sidik jari itu mengarah ke seorang tamu yang bernama Sumani. Dalam rilis ini tersangka tidak bisa dihadirkan karena mencoba bunuh diri dengan menenggak pestisida. Saat ini tersangka masih menjalani perawatan di ruang ICU RSUD Dr. R. Sutrasno, Rembang. Kita akan membahas kasus pembunuhan dalang tersebut. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iskandar Fitriana. Selamat malam Pak Iskandar. Selamat malam Mas Latif. Tadi penjelasan Pak Kapolda bilang ini pengungkapannya dilakukan dengan metode yang sangat saintifik. Seperti apa? Iya, betul sekali Pak Latif. Jadi kita dari Polda Jawa Tengah sudah berhasil mengungkap kasus pembunuhan satu keluarga di Rembang yang kebetulan memang kejadiannya tanggal 6 dan kita dilaporkan tanggal 3 ya. Kemudian Polri langsung bekerja ya, pagi itu langsung olah TKP, menerjunkan para penyidik dan kemudian juga dari lapor juga ikut turun langsung, dan kemudian di hari pertama kita sudah memeriksa saksi sebanyak 16 orang. Dari semua saksi ini memang kita masih agak kesulitan karena belum ada mengarah kepada pelaku, karena di situ saksi mata yang melihat langsung tidak ada. Lalu kemudian juga bukti-bukti lain kita juga belum dapat. Lalu kemudian setelah 2 hari kita melakukan pemeriksaan barang-barang dan tamu yang datang ke rumah korban, ini kita sudah mengerucut kepada 1 orang. Dari beberapa tamu yang datang ke rumah korban sejak mulai dari siang hari sampai dengan malam hari. Tanggal 3 tersebut, itu ada beberapa orang yang memang datang ke rumah untuk membeli gamelan. Kebetulan korban ini adalah pemain musik, ya, pemilik sanggar gamelan dan juga menjual barang-barang. Dan kemudian kita mencurigai dari 1 orang yang diduga pelaku,
Karena menurut keterangan beberapa saksi dan dari CCTV yang kita lihat dari milik salah satu perusahaan gas di Rembang, di sini terlihat ada satu orang yang menggunakan sepeda motor melintas mengarah ke rumah korban. Ya, kemudian itu sekitar pukul 9 malam. Kemudian juga ada beberapa saksi yang melihat antara jam 9 sampai jam 12 melihat sepeda motor di halaman rumah korban. Artinya ini sudah 2 orang yang melihat sepeda motor, kemudian ada helm di situ. Kemudian pada saat pukul 12 malam, ini juga CCTV menunjukkan sepeda motor tersebut keluar dari rumah, artinya melintas di depan perusahaan gas tersebut. Nah dari sini kita mencurigai orang tersebut dan kemudian pada hari Sabtu malam tanggal 6 itu penyidik melakukan pemanggilan secara paksa terhadap orang yang diduga sebagai pelaku, yaitu saudara Sumani. Dan ini sudah dilakukan pemeriksaan interogasi, lalu kemudian terduga pelaku ini tetap tidak mau mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwa tanggal 3 malam itu si pelaku ini berada di rumah. Lalu kemudian penyidik tidak kalah dengan keterangan si tersangka atau pelaku. Kemudian kita memeriksa anak tersangka, kemudian istri dari tersangka yang mengatakan bahwa malam itu dari jam 9 tersangka ini tidak berada di rumah sampai dengan pukul 01.00. Lalu kemudian Baik, Pak Iskandar, sorry, saya potong sedikit Pak. Kalau mulai tanggal 6 tersangka ini sudah ada di tahanan, apakah motif sempat diketahui, sempat disampaikan oleh yang bersangkutan? Ya kalau motif, yang bersangkutan ini kan tidak mau mengakui bahwa dia melakukan. Oleh sebab itu penyidik mengejar alibi. Kemudian juga anak dari tersangka dan istri tersangka ini juga mengatakan bahwa tidak berada di rumah pada saat jam itu. Lalu istri tersangka juga menelpon, juga tetap tidak diangkat. Lalu kita curiga kita juga semakin bertambah. Lalu kemudian pada saat diperiksa, si tersangka ini mengalami sakit, artinya keluar busa di hidungnya. Lalu oleh penyidik Polres dan gabungan dengan Polda Jawa Tengah membawa tersangka ke rumah sakit. Lalu kemudian juga dokter menyarankan untuk tidak dilanjutkan di pemeriksaan. Saat berusaha bunuh diri itu di kantor polisi apa ketika dirawat di rumah sakit, Pak? Di kantor polisi, pada saat kita ambil keterangan, tersangka ini mengeluarkan busa di mulut dan di hidungnya. Ya, hubungan antara tersangka dengan keluarga Dalang ini sebelumnya seperti apa? Apakah ada hubungan utang piutang sehingga kemudian yang memicu dugaan dendam tersebut? Ya, kalau sepanjang yang sudah kita ambil keterangan bahwa hubungan antara korban dengan tersangka ini baik-baik saja dan memang sudah kenal lama. Jadi kita juga belum bisa membongkar motif apa, karena yang bersangkutan, tersangka tersebut masih di rumah sakit dan masih belum bisa kita ambil keterangan untuk dilanjutkan. Tetapi dari beberapa saksi yang sudah kita ambil keterangan, ada yang mengatakan bahwa setelah ketemu sore hari itu antara tersangka dengan korban, itu ada mengatakan bahwa yang sudah ya sudahlah. Nah dari sini kita bisa menyimpulkan sementara bahwa ada kira-kira permasalahan di antara korban dengan tersangka. Iya, pelaku tunggal, bagaimana dia bisa menghabisi 4 orang tanpa perlawanan? Ini masih belum bisa kita buka karena tersangka ini kan masih belum kita lanjutkan lagi untuk pemeriksaan. Tetapi dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh penyidik, yang jelas-jelas kita sudah yakin menetapkan sebagai tersangka karena dari sidik jari yang bersangkutan tersangka ini, yaitu di kopi, di satu gelas kopi yang disuguhkan pada malam hari, itu identik dengan sidik jari pelaku. Lalu kemudian juga CCTV juga sudah mengarah. Dan kemudian kita juga menemukan di rumah tersangka barang-barang yang hilang, yaitu cincin, kemudian gelang, kemudian juga ada jarum emas, kemudian juga barang-barang yang lain. Dan semua barang ini di situ terdapat bercak darah dan sudah dilakukan
pemeriksaan oleh lapor kita, itu bercak darah ini identik dengan korban, yaitu Bu Pur dan Pak Subekti. Oke, baik. Kombes Iskandar Fitriana, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah. Terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam.